Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak menyebutkan tentang kata harga yang disebutkan oleh bayangan hitam itu. Karena itu tidak hanya terkait dengan perbaikan penghalang dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Karena saat itu, yang terpenting bagi Xiaoyan adalah dia bisa menggunakan daun pohon dunia untuk memperbaiki penghalang dunia. Lagi pula, kehendak Dewa Iblis membantunya kembali ke dunia sensi. Sekarang, dalam pertemuan alam Dewa Kekacauan dan membahas semua dunia yang berada dalam kekacauan. Bahkan, dengan keberadaan nomor 7 dan nomor 8, awalnya Xiaoyan berpikir, mungkin nomor 7 dan nomor 8 memiliki kekuatan yang sedikit lebih rendah. Tapi sekarang, setelah mengungkapkan tentang kepala divisi pemusnahan, sepertinya kekuatan mereka juga tak terbayangkan. Oleh karena itu, setiap kali ada kemungkinan kecil, keberadaan pagoda kekosongan roh akan terungkap. Dan Xiaoyan harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengeksposnya, untuk menghindari keberadaannya terungkap di alam Dewa Kekacauan. Bagaimanapun, Zhan Tua telah memberitahu Xiaoyan bahwa keberadaan sebenarnya dari pagoda kekosongan roh adalah rahasia dan hanya dapat dieksplorasi dengan kekuatan Xiaoyan sendiri. Ketika Xiaoyan cukup kuat, meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana Yang Mulia memperoleh pagoda kekosongan roh ini. Tapi karena menghilangnya pagoda kekosongan roh telah menyebabkan Raja dari alam Dewa Kekacauan mencarinya kemana-mana. Yang menunjukkan keberadaan pagoda kekosongan roh pasti dapat membuat perubahan. Bagaimanapun ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Dan peran dari pagoda kekosongan roh ini bahkan melampaui imajinasi Xiaoyan. Karena tingkat kultivasi Xiaoyan, sebenarnya dia memiliki hubungan yang tak terelakkan dengan pagoda kekosongan roh. Karena Xiaoyan dapat memupuk kesadaran spiritual pagoda kekosongan roh, sehingga dia dapat berevolusi ke ranah yang lebih tinggi dalam seni bela diri, dengan cara melahap makhluk spiritual di dunia. Dan peran sebenarnya dari pagoda kekosongan roh dalam tubuh Xiaoyan adalah untuk mengontrol dan menyeimbangkan makhluk spiritual langit dan bumi, seperti halnya 3 jantung api dan 3 jantung guntur, sehingga mereka bisa ada di tubuh Xiaoyan secara bersamaan. Meskipun sebenarnya Xiaoyan pernah memikirkan bahwa ada kemungkinan untuk menutupi kekurangan Xiaoyan. Fungsi pagoda kekosongan roh juga untuk memeriksa dan menyeimbangkan. Hanya saja, Xiaoyan tidak yakin dengan tebakan ini. Bagaimanapun, Xiaoyan belum mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menjelajahi rahasia pagoda kekosongan roh sepenuhnya. Meskipun pagoda kekosongan roh ini telah diubah oleh Yang Mulia, namun fungsinya tidak ada hubungannya dengan bagian dalam pagoda kekosongan roh, sehingga segala sesuatu di pagoda kekosongan roh dapat membuka jalan bagi Xiaoyan untuk menjadi orang yang terkuat secepat mungkin. Oleh karena itu, tanpa pagoda kekosongan roh, tingkat kultivasi Xiaoyan tidak mungkin dapat meningkat secepat ini. Tentu saja, hal yang paling penting adalah semua kekuatan asli ini tidak dapat dihilangkan. Pada saat yang sama, ini juga sangat penting bagi Xiaoyan untuk mengendalikan pagoda ini, sehingga perannya akan jauh lebih imajinasi Xiaoyan. Jadi sekarang, Xiaoyan hanya perlu lebih melindungi pagoda kekosongan roh. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak mencoba untuk mengejar bayangan hitam itu. Karena dia tahu kekuatannya tidak lagi berada pada level yang sama. Karena kecepatannya bisa langsung melintasi ruang. Jadi sangat merepotkan jika Xiaoyan terus mengejarnya. Terlebih lagi jika Xiaoyan benar-benar mempercayai apa yang bayangan hitam itu katakan. Xiaoyan hanya akan masuk dalam rencananya. Sekarang, Xiaoyan pada dasarnya memahami bahwa bayangan gelap ini hanya suka mempermainkan orang lain, dan mereka tidak mempermainkan orang biasa. Mereka hanya akan mempermainkan orang yang terkuat, atau mungkin
mereka yang akan menjadi orang yang terkuat di masa depan. Sepertinya target mereka apa yang bayangan hitam katakan itu salah, karena dia tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi menggunakan kata-kata dan cara lain untuk menggoda orang lain, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka. Kali ini, Xiaoyan hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan singkat. Lagi pula dia tidak perlu berbicara lebih banyak. Tentu saja, Xiaoyan juga tidak bisa berbicara lebih banyak lagi. Untungnya semua orang yang hadir juga mengetahuinya. Xiaoyan tidak banyak berbicara dalam beberapa pertemuan ini, jadi kebohongan tidak terungkap. Pada saat ini, di bawah bimbingan nomor 1, hampir semua membahas tentang dunia masing-masing selesai. Adapun yang disebut kepala divisi pemusnahan, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Apakah ramuan yang saya pesan untuk dimurnikan belum berhasil dimurnikan? Setelah diskusi tentang kepala divisi pemusnahan terakhir, siapapun yang hadir tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan yang pasti. Kemudian setelah hening beberapa saat, nomor 4 tiba-tiba bertanya. Namun setelah berkata kepada Xiaoyan, nomor 4 tidak terus bertanya lagi. Bagaimanapun dia tahu, jika dia benar-benar bertanya terlalu banyak pada Xiaoyan, itu hanya akan membuat Xiaoyan merasa kesal. Dengan ini dapat dikatakan bahwa nomor 4 sepertinya mengenal Xiaoyan dengan baik dan tahu cara menanganinya dengan benar. Meskipun pil 9 naga yang sejati telah disempurnakan, tapi karena ramuan yang dipercayakan oleh 6 kepada Xiaoyan menimbulkan masalah baginya, Xiaoyan juga sangat berhati-hati. Meskipun Yuyan hanyalah avatar dari nomor 4, dan Xiaoyan belum pernah benar-benar melihat tubuh aslinya, tetapi jika apa yang dikatakan nomor 4 itu benar, Xiaoyan khawatir tidak lama lagi dia akan melihatnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba berkeringat dingin. Jika sesuatu benar-benar terjadi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dia bisa menyembunyikan. Bagaimanapun mereka berada di dunia yang berbeda. Tapi jika dunia sensi, semua istrinya ada di sini dan bahkan ada Ratu Kuil kuno. Jika mereka bertemu satu sama lain, maka apa yang akan terjadi padanya dapat dibayangkan. Untungnya, dunia sensi sangat besar. Bahkan jika Yuyan datang ke dunia sensi, seharusnya dia tidak dapat menemukan Xiaoyan dalam waktu singkat. Jelas, Xiaoyan juga tidak ingin mengambil resiko. Bagaimanapun Xiaoyan tahu, meskipun dia adalah monster tua, tapi masih membutuhkan banyak usaha untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Tapi itu tidak terlalu sulit bagi mereka. Hanya saja Xiaoyan telah melakukan kontrak dengan Yuyan. Dan dengan kekuatan Yuyan, dia mungkin telah meninggalkan tanda pada Xiaoyan. Dan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, akan sulit bagi Xiaoyan untuk menyadari. Apakah Yuyan benar-benar meninggalkan tanda pada saya? Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa takut dengan kegilaan nomor 4. Karena ada perasaan buruk samar di hatinya. Dan perasaan ini sepertinya memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak boleh membiarkan nomor 4 berhasil. Jika tidak, mungkin dia akan mengalami kerugian. Bagaimanapun Xiaoyan, dia tidak tahu apa dampak dari kultivasi ganda dengannya. Pada saat ini, di antara semua komisi pemurnian ramuan yang diterima oleh Xiaoyan, kecuali komisi dari nomor 4 dan nomor 6, penyempurnaan pil 9 putaran telah diselesaikan tanpa komisi apapun. Dan yang kedua adalah kerjasama dengan nomor 7 dengan 3 jenis obat mujarab. Pil Dewa Changhai, pil tubuh utama para dewa dan iblis. Yang terakhir, pil pengembalian mimpi telah diselesaikan. Sehingga kekuatan Xiaoyan mampu menerobos keabadian kaisar langkah ke-9. Hanya saja dari ketiga jenis ramuan tersebut, Xiaoyan telah menyempurnakan pil tubuh dewa iblis dalam jumlah besar dan telah mencapai terobosan dalam kultivasi. Karena bahan obat pil pengembalian mimpi sangat langka. Meskipun di bawah budidaya Taman Lingpu, Xiaoyan hanya bisa memurnikannya, dan Xiaoyan juga menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya dengan sukses. Tapi itu dapat membuat orang yang menelannya masuk dalam mimpi, dan kembali hidup untuk perasaan yang sebenarnya.
Adapun fungsi ramuan adalah untuk sebagian orang yang mengalami hambatan dalam kekuatannya, atau yang tidak mampu memahaminya dan pikirannya terjebak dalam ingatan tertentu. Atau mungkin dia tidak ingin mengingat adegan yang tidak diinginkan. Namun mereka dapat mengubah nasibnya melawan rintangan dalam mimpinya. Sekalipun tidak ada kegunaannya, tapi sebenarnya sebagian besar pembeli dari pesanan ini sebenarnya mereka yang masih bertahan keberadaan zaman kuno. Karena dia merasakan kesepian di antara semua makhluk hidup selain diri mereka sendiri. Dan hanya sedikit teman dan kerabat yang dapat bertahan selamanya dalam waktu yang kekal. Jadi mereka dapat mengubah impian mereka dan merasakan pelukan masa kecil sehingga mereka dapat merasakan kehangatan untuk mereka sendiri. Dan ini sudah mempunyai nilai tertinggi. Saya memiliki komisi untuk memurnikan ramuan. Bisakah saya mempercayakannya kepada Anda? Nomor 8 berkata perlahan. Tentu saja saya bisa melakukannya, jawab Xiaoyan dengan tegas. Terima kasih karena telah setuju untuk membantu. Nomor 8 segera merespon. Tentu saja, bagi Xiaoyan yang terbaik adalah menjalin hubungan baik dengan mereka. Dengan cara ini, ketika Xiaoyan membutuhkan bantuan di masa depan, pihak lain tidak akan menolak. Saya juga memiliki pil yang perlu saya percayakan. Setelah suara nomor 8 keluar, nomor 4 berbicara lagi. Dia jelas telah menebak alasan mengapa Xiaoyan tidak menyempurnakan pil 9 naga yang sejati untuk waktu yang lama. Dan Xiaoyan mungkin tidak memperbaikinya. Jadi dia tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan dengan mudah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.